Oh ya Kak, ini teman-teman pas kebetulan di timur di gang paling pojok. Nah ini ada sungai, di mana ada sungai kecil ini bisa dihiasi pinggir-pinggirnya itu dengan bunga-bunga seperti contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kami Yosi Garden Probolinggo di Jawa Timur. Nah, kebetulan ini kami ada di rumah orang tua saya di Gang 6 Kebun Sari Kulon Angguran ya. Coba kita untuk mendesain dan memperspek bagaimana untuk bagaimana nanti kedepannya untuk di Gang Kebun Sari Kulon 6. Untuk kalian jadi intinya kami insya Allah membuat desa itu gimana caranya untuk menambah ekonomi, berpenghasilan untuk masyarakat dan menjadi akun desa wisata tentunya. Oke, sebentar lagi kita pantau yuk gangnya, Gang 6 Kota Probolinggo. Saya sekarang ada di lokasi ya. Coba kita untuk mendesain secara praktis, maksudnya secara kilat ya, bersama Yosi Garden Probolinggo ya, untuk memajukan kota indah Probolinggo. Semoga menjadi indah dan masyarakat akan menambah ekonomi penghasilan maupun menjadi desa-desa wisata. Kami satu bersaudara, tidak peduli ya, yang penting intinya kita itu samalah gitu, entah desa sini sama, semoga sama-sama bagus. Oke, terutama ini di gang saya, di perumahan orang tua saya ini. Coba kita mendesain dulu ya. Oke. Jadi misalnya ini kita itu di depan sini kita kalau bisa mengadakan suatu tanaman yang bermanfaat seperti hidroponik maupun di dalam pot seperti gambar berikut. Tanaman hidroponik dan pot tabula pot itu entah itu sayur-sayuran, tanaman toga, tanaman buah. Nah, seperti contoh berikut. Misalnya untuk di rumah yang lain tetap ya kita tetap pakai cara hidroponik atau tabula pot, entah itu tanaman toga, tanaman buah atau tanaman pot, itu yang berbeda-beda. Misalnya dari rumah ibu saya tadi itu, dari orang tua saya itu menanam si kangkung, sayur atau wortel. Nah di sini menanam bayam, di rumah ini menanam bayam, sawi, sama sama kentang misalnya. Jadi nah kebetulan pas ibu saya itu perlu dengan tanaman sawi, sedangkan ibu saya menanam kangkung. Nah di sini menanam sawi, kita barter. Jadi
ini sistem barter hidroponik maupun tabur pot bersilaturahmi. Jadi mempererat silaturahmi dan sistem barter sangat bermanfaat. Dan mungkin untuk tembok-tembok yang kiranya apa itu namanya tidak terpakai, maksudnya kita coba menanam anggur aja atau tanaman-tanaman lain. Nah ini misalnya anggur, kalian kan berpikir kan anggur itu seperti kanopi gitu, padahal tidak, bisa menjadi seperti pagar, seperti gambar contoh berikut ini. Jadi untuk tanaman bunga apa itu ya, tanaman bunga atau got atau selokan yang tidak terpakai pasti akan rusak kan. Nah seperti ini. Jadi kita manfaatkan got-got atau selokan yang tidak terpakai atau yang kurang bagus itu dengan bunga-bunga. Seindahnya bunga-bunga itu di pinggir jalan atau di perumahan maupun di selokan, seperti contoh berikut. Setelah sistem barter, setelah sistem penanaman dan lain-lainnya, kita itu mengadakan di perumahan itu tanaman atau bibit buah yang kiranya kayunya menghasilkan, buahnya menghasilkan, maupun pembibitannya juga menghasilkan. Insya Allah kami bisa menjadi perantara itu karena kami sudah mempunyai pelanggan mulai dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim, rezeki apa kata Yang Maha Kuasa tetap ya gitu. Nah misalnya ini salah satu contoh, ini kelengkeng merah. Apakah misalnya ini kelengkeng merah, nah ini selain buahnya, selain bibitnya, selain kayunya pun bisa laku, rantingnya. Nah kalian pasti heran dijual ke siapa? Nah itu insya Allah kami yang tahu gitu. Karena di dalam dunia pembibitan, ranting atau enters itu bisa menjadi untuk sambungan laki dan teman-teman kami yang akan membeli insya Allah gitu. Nah jadi misalnya enters, nah ini kan mungkin terlalu kecil ya, mungkin ini jambu. Nah kayak gini nih, kita potong segini, nah segini ini laku ini. Nah bisa dijual kembali untuk kayunya itu. Nah, apalagi pohonnya itu, sedangkan pohonnya misalnya ini pohonnya, jadi kita mencangkok itu sudah ada berapa puluh, sudah menjadi uang. Karena waktu yang mencangkok seperti ini. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berapa ranting kan sudah lumayan untuk penghasilan warga-warga itu. Nah selain itu kita bisa menikmati buahnya juga. Nah jadi untuk dunia pembibitan atau penjualan, insya Allah kalau misalnya ada ratusan atau ribuan atau proyek, insya Allah ibu-ibu pun juga akan mendapatkan proyek menggarap seperti polybag, ribuan polybag, dimana mereka bekerja di rumahnya sendiri, itu tidak harus kemana-mana. Jadi untuk pembuatan polybag ibu-ibu atau warga seperti contoh berikut, dan untuk pencangkokan tanaman yang ada di pohon-pohon maupun ranting, kita jual rantingnya atau apa namanya cutting, seperti contoh-contoh berikut. Jadi ini kan tanaman buah tin. Nah pas kebetulan ini musim kemarin belum diobati ya, jadi daunnya seperti agak rusak gitu. Jadi tapi tetap nanti akan kembali bagus lagi bau daunnya. Nah ini bukan hanya daunnya, bukan hanya kayunya, bibitnya maupun pohonnya yang laku, tapi ini daunnya juga akan laku. Dibuat semacam kemasan teh daun tin, teh bidara, teh daun tin, teh daun min. Nah itulah yang daun-daun yang bisa laku. Nah ini untuk tanamannya buah yang masih muda itu bisa menjadikan dibuat manisan atau yang matang, buah yang matang itu menjadi selai
atau apa, kemasan buah matang itu seperti kurma itu. Nah, seperti contoh-contoh berikut untuk manisan, selai dan lain-lain, untuk teh daun tin, manisan dan kemasan buah seperti contoh. Nah, ini kan ada lahan kosong ya, jadi di gang sini itu ada lahan kosong. Setidaknya kita bisa memanfaatkan, bekerja sama dengan orang yang mempunyai lahan ini, misalnya dibuat produksi pembibitan seperti contoh berikut. Dan yang kedua, mungkin kita itu sediakan pot-pot yang besar, dimana nanti ya sedikitlah menjadi petik buah yang unik gitu. Nah, jadi intinya apa itu ya, apa ya, setidaknya menjadi indukan atau menjadi petik buah dalam pot gitu lah, yang cukup dengan lahan-lahan seluas ini seperti contoh berikut. Oh ya Kak, ini teman-teman, pas kebetulan di timur, di gang paling pojok, nah ini ada sungai, dimana ada sungai kecil ini bisa dihiasi pinggir-pinggirnya itu dengan bunga-bunga seperti contoh berikut. Selain itu kita bisa menghiasi misalnya anggur, tanaman anggur ya, sebagai perindang itu di atas ini menjadi petik buah anggur. Mulai sungai kan ini sangat panjang kan, mulai dari sana sampai sana. Nah, kita bisa bekerja sama dengan seluruh desa, terutama di desa Kebonsari Kulon. Ya, jadi kita mulai sungai sana sampai sana, kita itu menanam anggur sebagai ikon Probolinggo dan petik buah seperti contoh-contoh berikut. Setelah kami menjelaskan yang tadi semua, nah ini kebetulan pas ini ada got kan ya, mungkin airnya bisa, karena ini masih terlalu mepet, maksudnya antara jarak air sama tanah masih dekat, ini mungkin bisa besok-besok bisa menjadi di pengerukan. Lumayan kan, airnya kan sangat panjang ya, maksudnya sangat deras ya. Jadi intinya ini juga bisa menjadi pengolahan ikan, menjadi apa ya, budidaya ikan. Nanti dimana kita bantu antara pojok sana sampai pojok sana itu dengan jaring-jaring tertentu yang berbentuk seperti jaring kapal. Nah, nanti kan sampah-sampah itu bisa tertampung di jaring itu, jadi air itu tetap bersih. Nah, jadi intinya kita bisa mengolah apa ya, membudidaya ikan, entah ikan emas, ikan nila, ikan mujair, ikan lele, ikan gurami dan lain-lain lah seperti contoh. Untuk jalan yang ada di Gang 6 ini ya, jadi gang ini itu kita perindah dengan gambar-gambar 3 dimensi maupun gambar-gambar variasi lah. Saya kiranya menarik untuk jalan gang itu seperti contoh berikut aja. Jadi ini
Jadi untuk jalan-jalan yang ini, maksudnya untuk Gang 6 terutama, dan baik untuk gang satunya, nah itu kita perindah dengan bervariasi gambar atau gambar 3 dimensi. Itu memperindah dengan itu, dengan caranya entah kita itu nganu sendiri, maksudnya menggambar sendiri. Terus yang kedua itu dengan caranya juga kita mengadakan lomba menggambar antar sekolah. Jadi mereka anak-anak sekolah itu bisa melukis secara berbeda-beda di sini. Cuman kita harus menyediakan hadiah untuk mereka, gitulah. Dan adapun mereka itu mempunyai kreativitas masing-masing. Seperti contoh gambar berikut tadi. Untuk lahan-lahan yang tidak terpakai kan mesti di suatu gang, insya Allah kebetulan pas di sini tuh ada beberapa tanah kosong. Nah disitulah kita kerjasama dengan orang yang tidak maksudnya yang mempunyai lahan kosong yang ada di gang sini, di daerah sini. Nah lahan kosong ini bisa digunakan menjadi lahan edukasi. Misalnya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, ibu-ibu PKK dan wisata, terus kelompok-kelompok dari luar kota, luar pulau yang mau belajar edukasi pembelajaran atau workshop. Nah workshop jadi dalam artian intinya kita bisa membuka lahan pendidikan atau lahan pembelajaran seperti cara mencangkok, menanam, membuat pupuk, mengaduk pupuk, memberi pupuk tanaman, terus mengokulasi, menyambung, dan mengembangkan budidaya tanaman. Apa sajalah tentang pengetahuan alam dan tentang apa saja itu tentang pengetahuan tanaman, kita bisa membuka pelajaran seperti itu. Ya seperti contoh-contoh berikut ini. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sekian penjelasan kami dari warga Gang 6 terutama ya. Ini Bapak RT kami Pak Toli. Ya Bapak RT kami Pak Toli. Terus kami mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa share, like dan subscribe ya. Ini Desa Kebonsari Kulon Probolinggo ya, mengutamakan insya Allah menjadi desa wisata. Nah jangan lupa juga saya Yosi Garden Probolinggo, kami melayani pembelian bibit-bibit unik, aneka tanaman bibit unik lokal maupun import, baik itu dalam eceran, grosir maupun partai. Siap kirim luar pulau maupun luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.